Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan perbincangan tentang pendidikan, dan hari ini kita akan membincangkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk meneladani beliau sepanjang hayat ini. Dan semoga dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, hari ini sebagaimana telah saya sampaikan di awal, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kita akan memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri untuk terus belajar. Nah, adapun tujuan khusus pembelajaran dari materi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan terakhir menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, barangkali ini sudah sangat jelas ya, tujuan umum pembelajaran dan tujuan khusus pembelajaran. Nah, sekarang kita coba untuk mendalami apa sebenarnya strategi itu. Nah, kalau diartikan secara sederhana, strategi itu pada hakikatnya adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dan dosen, antara peserta didik dan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat yang ke-12. Nah, kalau ditanya lagi, apa sebenarnya dosen? Kalau dosen bisa dilihat dalam definisi yang disampaikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut adalah dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau mahasiswa sendiri diartikan sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang standar seleksi mahasiswanya seperti apa, itu menjadi bahagian penting ya untuk menentukan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Nah, menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Mutakallim, dalam kitab Taklim Ilmu Taklim ya, mohon maaf, ada standar seorang pelajar. Yang pertama itu adalah Zakaun, yang artinya cerdas. Yang kedua Hisrun, yaitu rajin atau tekun. Kemudian Istibarun, sabar, ulet. Kemudian Bulghoh, adanya pembiayaan yang cukup. Lalu Irsyadul Ustad, mentaati petunjuk guru atau ustadz atau dosen atau guru. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman, bahwa dalam proses pembelajaran seorang yang akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kalau dilakukan sepanjang waktu atau sepanjang hayat. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis
yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di ruang kelas, dihadiri secara fisik oleh pendidik, guru atau dosen, atau tidak untuk menguasai suatu kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Ini pengertian dari pembelajaran, dan masih sangat banyak ya pengertian pembelajaran yang disampaikan oleh para ahli. Nah, dengan demikian, kalau boleh disimpulkan, apa sebenarnya strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Sehingga saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, secara umum maka bisa dikatakan strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, karena itu sebenarnya strategi pembelajaran itu punya urgensitas yang sangat tinggi. Kenapa? Karena strategi pembelajaran akan memiliki implikasi pada gagal atau berhasilnya suatu pembelajaran yang akan berefek pada kualitas suatu bangsa. Maksudnya apa? Ketika gagal proses pembelajaran dilangsungkan dalam sebuah jenjang pendidikan, maka akan punya efek untuk tercapai atau tidak tercapainya kualitas suatu bangsa. Nah, karena itu, buat kita sekalian yang bergerak dalam dunia pendidikan, apakah sebagai seorang dosen, guru, pengajar, strategi pembelajaran mesti dan harus dipahami, dikuasai, dan dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, kalau kita amati, apakah strategi pembelajaran itu ada sesuatu yang tunggal? Apakah ada alternatif-alternatif atau macam variatif dari strategi pembelajaran? Nah, bila diamati, ada beberapa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pertama adalah strategi inquiry. Jadi strategi inquiry ada strategi pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran itu dilakukan strategi bertanya, menitik beratkan pada proses berpikir analitis, kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Nah, dalam bertanya ini bisa bermula dari guru kepada siswa atau dosen kepada mahasiswa, atau malah kemudian dibangun sebuah kesempatan agar mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, teman dengan teman yang lain juga mengalami proses bertanya ini. Kemudian ada strategi ekspositoris. Nah, strategi ekspositoris adalah sistem pembelajaran yang mengacu pada pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen atau guru kepada siswa dan atau mahasiswa agar peserta didik, mahasiswa dan atau siswa ini menguasai materi secara efektif. Kemudian ada strategi SPBM. Jadi strategi SPBM ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian ada strategi kooperatif dan yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, dalam menjalankan proses pembelajaran, bahwa pembelajaran itu dianggap berhasil manakala pembelajaran itu bisa diamati dengan beberapa pola atau cara pandang. Yang pertama adalah interaktif. Jadi interaktif itu berarti terjadinya hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa.
Kemudian inspiratif, ada hal baru yang muncul yang bisa diambil oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran pada satu topik atau tema tertentu. Yang ketiga adalah menyenangkan. Jadi nggak ada yang sedih dalam proses pembelajaran itu, semuanya bahagia. Kemudian menantang bahwa pembelajaran itu merangsang para mahasiswa dan atau peserta didik untuk menemukan hal-hal baru, kemudian berupaya untuk mengimplementasikannya kemudian. Kemudian adalah memotivasi peserta didik, dan yang terakhir yang amat penting adalah pembelajaran yang terbaik, karakteristiknya adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin pada bagian pendekatan, mohon maaf, model pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran ini penting ya untuk diketahui oleh saudara-saudara sekalian. Jadi apa beda teknik, apa beda metode, apa beda strategi, apa beda model, ternyata itu tidak sama. Jadi teknik pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran, berbeda dengan strategi pembelajaran, berbeda dengan model pembelajaran, berbeda dengan taktik pembelajaran. Mudah-mudahan PowerPoint, materi yang ada di PowerPoint ini bisa memberikan secercah pengetahuan tambahan untuk membedakan antara beberapa istilah yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bisa dibedakan nih bagaimana proses pembelajaran berlangsung pada gambar-gambar ini. Ada yang bahagia, ada yang mengantuk gitu. Coba bedakan lagi di sisi kiri dan sisi kanan gitu. Jadi ada yang sifatnya tidak interaktif, kemudian hanya satu arah, sementara sisi yang kanan, gambar yang kanan itu menunjukkan pembelajaran yang berlangsung dua arah. Nah, begitu juga gambar yang di bawahnya. Nah, ini terkait dengan teori yang disampaikan oleh Bloom dan Cradwell. Jadi, mungkin saudara-saudara sekalian bisa membaca bahan ini, dan saya sangat yakin saudara-saudara akan bisa memahami dengan baik. Nah, terakhir, kita akan bahas tentang motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi itu berasal dari kata movere, artinya menggerakkan. Sehingga ketika orang bergerak akan menimbulkan perilaku, akan mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Sehingga boleh dikatakan bahwa motivasi adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi, entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, beberapa poin itu bisa dapat dipahami pada paparan ini, dan mudah-mudahan paparan ini bisa menjadi bahagian penyerta dalam memahami apa itu motivasi belajar. Kalau kita coba untuk menelisik satu catatan yang disampaikan oleh pakar, satu diantaranya adalah Pak Sardiman misalnya, orang yang motivasi belajarnya baik itu ketika kita dapati dia tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap banyak hal, senang bekerja mandiri, bosan pada hal-hal yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah yang banyak. Itu bahagian dari motivasi. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, ketika kita bisa memahami motivasi dengan baik, maka kita akan berupaya untuk pertama, bagi peserta didik, terutama mahasiswa dan atau peserta didik kita akan mendorong mereka untuk memiliki motivasi yang tinggi. Bagaimana caranya? Memberikan angka, memberikan koin ya. Memberikan poin ya. Memberikan poin atas ketercapaian pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik kita. Kemudian adalah memberikan koin ya,
Jadi kalau yang pertama itu adalah poin, yang kedua memberikan koin. Apa itu? Memberikan hadiah. Hadiah tentu sesuai dengan kemampuan dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuat peserta didik kita, mahasiswa kita itu meningkat motivasinya, berikan kompetisi. Kemudian apalagi ego involvement, menumbuhkan kesadaran bahwa seorang peserta didik, mahasiswa, anak-anak kita itu harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dalam rangka membuat harga dirinya terbangun. Berikutnya adalah memberikan pujian. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan motivasi pada diri peserta didik kita. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, bahan-bahan lain mungkin nanti bisa dibaca secara mandiri, dan karena itu untuk mendukung ya. Jadi kalau kita tadi telah melakukan upaya dalam rangka memacu motivasi peserta didik kita, lalu sebagai seorang pendidik apa yang harus kita lakukan gitu, agar mereka juga terangsang motivasinya. Yang harus dilakukan oleh dosen adalah seorang dosen harus mengembangkan kemampuan struktur dan konten mata kuliah. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah seorang dosen atau guru harus mampu mengetahui bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan juga karakteristik mahasiswa. Nah, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mohon maaf, ini agak lari ini ya, slide-nya. Baik, kita mulai. Oke. Yang ketiga, jadi diharapkan dosen itu bisa mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar, sehingga seorang dosen itu bisa menyusun isu-isu yang sedang berkembang, lalu diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa dengan karakteristik yang beragam itu, dipadukan dengan pendekatan pedagogik dan andragogik seorang dosen. Nah, yang berikutnya adalah seorang dosen diharapkan dapat mensintesis dua pengetahuan antara materi dan pedagogik dengan cara analogi ilustrasi. Baik. Mohon maaf. Baik, yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, bagian penting dari kegiatan kita pada hari ini dalam rangka untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah butuh perhatian, kedua adanya relevansi, kemudian ketiga ada kepercayaan diri, dan terakhir kepuasan. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bagian-bagian lain yang belum terselesaikan, saya yakin bisa dibaca. Dan mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat untuk kita sekalian. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, mohon izin karena memang kurang sehat dalam penyampaian ini, agak terganggu tadi. Tapi saya yakin dan percaya materi yang disampaikan meskipun sangat singkat dan ringkas, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita pahami bersama. Baik, mungkin terakhir sebelum materi ini diselesaikan, izinkan saya untuk menyampaikan tentang tuntutan belajar di perguruan tinggi. Ini menjadi penting ini hemat saya. Jadi yang pertama itu harus punya prinsip ya, dan prinsip dalam belajar itu adalah sepanjang hayat. Long life education, lifelong education, atau dalam bahasa Arab yang kita kenal itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat.
Nah, yang kedua adalah berupaya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dalam rangka mengembangkan potensi diri dan kualitas pengabdian. Kemudian yang ketiga, pendidikan di perguruan tinggi itu harus membuat orang, terutama para mahasiswa, untuk mencapai prestasi tinggi. Kemudian berikutnya harus dipahami bahwa perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Karena itu, orang dewasa, baik itu dosen ataupun mahasiswa, harus punya kepribadian yang mandiri, kemudian mau berupaya untuk mengembangkan karir, dan terakhir berkolaborasi. Ini barangkali catatan-catatan penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada sesi yang lain, pada video pembelajaran yang lain. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Akhirnya, satu ungkapan yang indah, zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Atau dalam bahasa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sahabat Nabi yang mulia, bahwa didiklah anak-anakmu karena ia akan hidup pada zaman yang berbeda dari zamanmu. Baik, terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga sukses selalu bersama dengan kita. Dan terakhir, jangan pernah lupa bahagia. Terima kasih.